kedua. Dengan gigi tua. Minum. Dengan gigi tua. Tadi sikap berdoa gimana? Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa sungguh-sungguh. Wahid isnain iqra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Sadaqallahul azim. Semuanya namanya siapa? Terima kasih. Selanjutnya kita tanya dalam satu kelas ini ada berapa orang? 14. Semuanya hadir. Lawat enggak. Semuanya tidak. Tiga. Yang satu ini DP kakak masuk rumah sakit. Yang itu di situ dia tinggal di tongkai. Ada foto kata foto. Yang paling satu. Yang bunga ada minta izin ada satu. Semoga cepat sembuh. Yuk, amin. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, boleh kalau contoh Kak bilang apa kabar adik-adik? Adik-adik menjawab Alhamdulillah, luar biasa, tanggal cerdas, Masya Allah. Boleh? Alhamdulillah, luar biasa, takwa, cerdas, Masya Allah. Boleh? Boleh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Takwa, cerdas, Allah. Tujuan pembelajaran ini mengenai manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Nah, tujuannya yang pertama, agar peserta didik itu dapat mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam zakat fitrah. Oke. Terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama agar peserta didik menerima nilai-nilai yang terkandung dalam zakat fitrah, infak, dan sedekah. Yang kedua, agar peserta didik itu dapat menjalankan sikap peduli dan kasih sayang terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, agar peserta didik dapat menganalisis ketentuan zakat fitrah, infak, dan sedekah. Dan yang keempat, agar peserta didik kasihkan zakat fitrah, infak. Mau tes dulu, kalau ibu bilang benar Bismillah, jawabnya inilah kami. Allah Akbar, boleh? Boleh. Generasi Madanilah. Inilah kami, Allahu Akbar. Satu kali lagi, biar semangat coba. Generasi Madanilah. Inilah kami, Allahu Akbar. Masya Allah. Betul. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke materi, ada yang tahu manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah? Kalau yang paling tadi apa? Ada yang tahu?
seseorang apa manfaatnya? Nah, masih kurang oke. Nanti berikut banyak lagi ya yang lalu agar bisa mengetahui. Ibu ada sediakan media, jadi ada media video. Jadi teman adik-adik mohon dilihat ya, dipahami dengan simak. Boleh kalau contoh tidak lama satu-satu dekat dengan. Boleh kalau ada yang mau pakai? Tidak. Caranya bawa HP. Ada. Mana kok gak ada bawa media kak? Meja sini. Yang bawa HP coba cari ini. Yang bawa meja. Bawa nono. Ya, kalau contoh ada yang ibadah itu coba cari ini. Coba cari ini kalau contoh ada ini. Siapa yang ada punya HP? Sarah. Nah, kalau cari ada HP masing-masing. Ayo. Gak ada foto. Gak ada foto. Tuh. Yang ada itu mana HP-nya? Sini Kak, di sini. Sini. Ya, HP Ada foto. Kunci saja. Adik lah. Ini cuma kunci. Tulis soal baby. Apa ada? Sudah siap semuanya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, baiklah kita akan membahas mengenai materi manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Zakat fitrah. Manfaat zakat fitrah adalah untuk membersihkan jiwa, seperti dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat, kata-kata kotor, dan memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri, zakatnya diterima. Lalu barang siapa mengeluarkannya setelah sholat Idul Fitri, maka hal itu termasuk sedekah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Abbas. Manfaat zakat fitrah yang pertama adalah untuk menolong orang yang lemah dan susah. Yang kedua, untuk membebaskan diri dari sifat kikir. Terus yang ketiga, menjadi sifat yang pemurah. Yang keempat, syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Terus yang kelima, tidak ragu untuk berterima kasih karena itu adalah suatu kewajiban. Keenam, guna menjaga kejahatan dari orang yang dibutuhkan tersebut. Yang ketujuh, tentunya akan membangun rasa kasih sayang antara si kaya dengan si miskin. Dua, infak. Bayar infak tentunya untuk mengenai hal-hal yang mengenai keagamaan seperti masjid, musola, dan lain-lain sebagainya. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 261, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai terdapat 1 biji. Allah melipat gandakan sesuai yang dikehendakinya. Allah Maha Luas, Allah Maha Mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 261. Manfaat infak yakni yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, untuk melatih kepedulian sosial terhadap orang lain. Yang ketiga, untuk memanjangkan umur. Yang keempat, tentunya ikut meringankan beban orang lain. Kelima, sebagai sarana untuk ibadah, pendidikan, dan kesehatan. Sebagai sumber dana untuk dakwah Islam. Yang ketujuh, tentunya untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, sedekah. Sedekah adalah sesuatu yang paling berfaedah, yang dimana bermanfaat tentunya kepada orang yang memberi dan tentunya orang yang diberi. Orang yang bersedekah tentunya malaikat mendoakannya seperti dalam hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada suatu hari dimanapun hamba bangun pagi kecuali 2 malaikat turun. Yang satunya berdoa, ya Allah, berilah gantinya kepada orang-orang yang suka bersedekah. Dan yang satunya
berdoa, "Ya Allah, berikanlah kerusakan kepada orang-orang yang bakhil." Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah nomor 1658. Sedekah yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang kedua, tentunya untuk melatih kepedulian sosial. Yang ketiga, memanjangkan umur. Yang keempat, ikut meringankan beban orang lain. Yang kelima, untuk menumbuhkan sifat dermawan. Yang keenam, sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah Allah beri. Dan yang ketujuh, mempererat silaturahim, tentunya untuk menambah keberkahan harta yang dimiliki. 9, untuk mendapatkan tabungan pahala. Mengamalkan zakat fitrah, infak, dan sedekah. Sebelum kita mengamalkan, tentunya kita harus mengetahui kita menjalankan perintah Allah SWT, tentu harus mengetahui hukum dasar melalui Al-Quran dan Al-Hadis, atau hukum-hukum lain yakni ijma dan qiyas. Zakat fitrah hukumnya fardu ain atau wajib, yang dimana telah melaksanakan tentunya mendapatkan pahala dari Allah SWT, dan jika kita tinggalkan tentunya akan mendapatkan dosa. Dan infak dan sedekah bisa menjadi wajib dan bisa menjadi sunnah. Wajib jika dibayarkan seperti zakat fitrah, dan sunnah yang dimana boleh dilakukan dan boleh juga tidak. Keutamaan zakat fitrah, infak, dan sedekah, yakni tentunya tujuannya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang kurang mampu atau lembaga masyarakat atau lembaga agama. Dan juga tentunya untuk membersihkan jiwa dan harta. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 261, yang dimana satu kebaikan menjadi 7 kebaikan, dan 7 kebaikan berkembang menjadi 700 kebaikan. Masya Allah. Ayo kita praktekkan untuk bisa melaksanakan zakat fitrah, infak, dan sedekah sesuai dengan ajaran Islam tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya coba adik-adik tempatnya masing-masing. Coba agak maju supaya dapat lihat adik-adik. Video tadi, coba ada yang ingin menyampaikan bahwa manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah itu apa? Kalau hanya satu, coba ada yang tahu? Ayo, apa? Zakat fitrah membersihkan jiwa. Masya Allah, ada yang lain lagi? Mana lagi? Terus apa lagi? Nggak ada yang mau hadiah nih. Ayo, ada yang berwarna merah? Ayo, siapa Fardu ain. mau? Siapa? Korban. Itu hukumnya. Kalau contoh kelasnya, ayo siapa? Tadi siapa namanya? Zakat fitrah untuk Kak Arya. Arya. Kalau Orang ini? yang susah. Oh, Masya Allah, ini siapa namanya? Hidayah. Hidayah ini? Arya. Ya, tadi siapa? Ayo. Marahnya menjawab? Benar, ini yang menolong orang yang lemah itu ya. Maksudnya adalah orang yang membutuhkan. Kalau contoh kita melihat ada seorang yang tua yang kelihatan kayak membutuhkan, kita harus menolongnya. Jadi yang hukum sunnah itu bisa menjadi wajib ketika orang tersebut sangat membutuhkan, karena terancam nyawanya jika kita tidak membantunya, kan? Ada adik-adik lain yang ingin menambahkan ini? Ayo. Kenapa nggak malu? Jangan malu-malu. Jangan malu. Cowok yang di belakang. Nah, pertama ya, Mbak. Ini, oh ini apa lagi? Hidayah, terus Banyak banget. Hidayah namanya. Ini kan? Elias. Malu-malu. Membantu orang susah. Oh, Masya Allah, ini kan? Apa tadi yang pertama? Sudah, ya oke. Coba adik-adik lihat nanti berbagi. Puas.
infak dan sedekah. Untuk menjalankan Siapa yang boleh membaca dari yang dibutuhkan? Coba kasih. Nah, tadi ini Apanya ada di kanan? Yang apanya ada di kanan? Ayo baca. untuk mendekatkan Hidayat tadi yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, oke. Selanjutnya keutamaan siapa? Ya. Nah, coba. Yang sama sih di kono. Di sebelah mana? Keutamaan juga ya di bawah ini. Di bawah manfaat buat aku. Keutamaan untuk memenuhi kebutuhan orang yang Teman-teman, adik-adik yang yang dalam dan dampaknya ke masyarakat serta lembaga agama. Ayo siapa lagi? Ada Dewa. yang merah tadi? Dewa kata. Oke ya, satu dulu ya. Yang Dewa. yang mengamalkan siapa? Hukum zakat fitrah wajib, hukum infak dan sedekah wajib dan sunnah tergantung keadaan. Namanya siapa? Sarah. Sarah, Alia, Marani, Dayat, Arya. Yang lain ayo, jangan cuma diam. Siapa? Kenal. Apa ini? Coba baca ini. Yang di bawah. Ini ya, artinya ini. Ayo baca. Ambillah dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Surah At-Taubah surat ke-9 ayat ke-103. Masya Allah, tenang dulu. Saja. Mau baca apa? Ini Atau inti dari manfaat itu apa? Manfaat zakat fitrah infak dan sedekah apa? Ayo. Yang tadi sudah dijelaskan, ada apa? sudah untuk mendekatkan diri kepada Nah, sudah jawab. Nah, sekarang kita bahas zakat infak, zakat fitrah infak dan sedekah. Jadi, yang pertama manfaat, yang terutama itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yang ada di situ, yang ada di sana untuk meningkatkan kesejahteraan. meningkatkan kesejahteraan. Itu manfaatnya yang utama. Karena kenapa? Karena semakin kita ingin berbagi, semakin juga Allah dekat dengan kita gitu. Karena tidak ada sifat bakhil dalam diri kita. Siapa yang tahu bakhil? Bayu itu Bakhil. Ayo siapa? Sifat bakhil itu sifat pelit. Nah, dan ada dalam diri kita itu memiliki sifat yang pelit kepada orang lain. Oke. Nah, untuk meningkatkan kesejahteraan itu untuk semuanya, mengenai sosial, kehidupan sesama manusia, terus ritual yang di dalam, terus material, dunia yang di luar. Nah, itulah manfaat dari zakat fitrah, infak dan sedekah. Nah, selanjutnya mengamalkan. Mengamalkan ini ada dasar hukumnya, yakni Al-Quran. Ada yang tahu Al-Quran? tahu. Masya Allah. Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Al-Quran tentunya yang petunjuk yang dimana kita memberikan itu suatu agar bisa kita berada di jalan yang lurus. Terus Al-Hadis, suatu perkataan, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Wasallam. Kalau contoh disebutkan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli. Adik menjawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Terus ijma ini kesepakatan. Terus kias ini perumpamaan. Jadi akan disatukan sehingga menjadi wajib kalau contoh zakat fitrah. Tetapi sunnah kalau infak dan sedekah. Karena kenapa? Tergantung keadaan dari infak
dan sedekah bisa wajib dan sunnah. Nah, yang awalnya itu sunnah, tetapi tidak dijadikan wajib karena ada orang yang sangat membutuhkan, seperti yang hari katakan tadi ya kan. Nah, jadi kalau contoh ada nenek tua atau siapapun itu yang sangat membutuhkan, alhamdulillah yang membutuhkan ya dimulai. Kalau contoh ada yang hasil, kita menjawab, yang adiknya jawab alhamdulillah, dan teman-temannya jawab ya alhamdulillah. Terus adiknya jawab ya alhamdulillah ya alhamdulillah gitu. Nah, terus selanjutnya oh iya, sunnah. Karena kenapa jadi wajib? Karena orang tersebut sangat membutuhkan. Kalau tidak dibantu, maka akan terancam nyawanya. Terus mengenai keutamaan. Keutamaan tujuannya yang utama itu untuk memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan. Tetapi yang lebih utama lagi untuk membersihkan jiwa dan harta. Karena segala apapun yang kita miliki itu dari Allah, untuk Allah. Dari Allah, untuk Allah, karena Allah. Masya Allah. Boleh ibu mau tes dulu? Kalau ibu bilang benar Bismillah, jawabnya inilah kami Allah Akbar. Boleh? Boleh. Nah, coba. Generasi Bismillah. Inilah kami Allahu Akbar. Satu kali lagi, rumah kurang semangat, coba lagi. Generasi Bismillah. Inilah kami Allahu Akbar. Masya Allah. Betul. Selanjutnya, ibu mau bagikan. Tadi sebelum itu sudah mengerti semuanya? Sudah. Oke, sebelumnya ibu mau bagikan kertas. Kalau di sini panggil ibu atau ustazah? Ustazah. Oh, ustazah. Oke, ustazah. Tapi sebelum itu, ibu mau tanya dulu. Lihat semuanya? Iya. Oke. Kalau yang dilihat ini apa sih yang ada dalam sini? Berbagi. Terus apa lagi? Berbagi. Apa lagi? Sedekah. Sedekah apa lagi? Membantu. Menyumbang. Menyumbang apa lagi? Contoh, tidak melihat umur ketika berbagi. Apa lagi? Sopan santun, ya kan? Ya, tersenyum. Nah, coba apa lagi? Yang laki-laki tidak bersuara. Ayo, apa lagi? Nah, uangnya tidak memperhatikan. Maksudnya, uangnya 100.000 tapi diberikan 100.000 uang. Apa lagi? Ayo. Coba yang lainnya. Tidak memandang fisik. Masya Allah, tidak ada fisik. Apa lagi? Alami terus ini aja yang lain. Iman. Ayo, apa? Apa? Jangan takut salah, ayo. Apa ada lagi? Membantu orang miskin. Masya Allah, boleh. Yang lain lagi? Yang adik-adik perempuan? Ayo, yang di belakang. Apa nih? Sedekah. Menyumbang Masya Allah, sedekah. Menyumbang. Apa lagi? Ayo, yang adik di belakang. Ini adik-adik di sini. Memberikan sedikit makanan. Memberikan sedikit makanan, mana makanannya? Ini uang. Untuk memenuhi kebutuhan. Oh, untuk memenuhi kebutuhan. Oke. Kreativitas adik-adik ya. Jadi yang ditulis itu gambar atau tulis sesuatu sesuai dengan adik-adik yang inginkan. Yang penting mengenai manfaat dalam fitrah, infak, dan sedekah. Kalau lihat orang misalnya. Nggak apa-apa, sesuai dengan kreativitas adik-adik. Mau gambar, bisa atau coretan mengenai manfaat itu tidak apa-apa. Coretan dalam artian kasih bagus banget tuh, astagfirullah. Terus di belakangnya pesan untuk saja agar saling memperbaiki atau ada sesuatu yang disukai atau yang tidak disukai, boleh. Oke, boleh? Oke, ibu tunggu. Ustazah tunggu. Ya Allah. Itu saja di rumah. Saja. Tulis ini kata. Yang cuma dipilih atas boleh? Yang di atas sana nih. Boleh. Sesuai dengan kreativitas tadi, boleh. Oh, gambar apa ini? Cepatan. Boleh di rumah? Boleh mengenai manfaat zakat fitrah itu. Bagaimana rumah itu berhubungan dengan hal itu. Oh. Boleh itu boleh. Kalau masjid Memberi rumah, memberi masjid boleh. Semuanya boleh mendirikan masjid berarti. Ayo, masya Allah. Ayo. gambar masjid. Masjid. Ya. Makasih Ustaz. Ayo. Mana gambarnya? Boleh tulisan, boleh gambar, boleh apa?
Ustazah itu Novia. Ustazah bernama Novia Kurniasari Ash'ari. Sebelumnya ada adik-adik yang ingin bertanya atau tidak ada? Tidak ada. Oke. Berarti sudah mengerti semuanya. Ayo tulis, jangan lupa tulis yang di belakang. Besaran titik untuk Ustazah. Siapa yang sudah? Belum? Nih, jatuh. Pulpen siapa? Jadi pakai pulpen. Jangan lupa namanya ya. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, kalau contoh Ustazah memberikan pulpen, itu namanya apa? Zakat fitrah, infak atau sedekah? Masya Allah. Sudah? Alhamdulillah. Tunggu teman-teman lain ya. Jangan lupa tulis namanya. Namanya dan kelas. Nah, 2 orang. Nah, Ustazah hitung sampai dari 5 ya. Masya Allah. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, coba angkat yang sudah. Angkat kali yang berapa? Bisa. Nanti contohnya seperti ini kan ada gambar kan, yang gambar ini tidak dijelaskan, ada coretan yang di depan. Kalau mau kasih apa gini, cukup baliknya dan contohnya dengan adik. Ya, siapa yang mau jalan di sini? Satu-satu anak. Yang mau main dia begini ayo. Iya. Oke. Nah, sudah diaduk atau sudah lagi? Dan manfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah Dan dan untuk
Ani ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan panjang umur. Terima kasih atas perhatian saya. Kasih saja. Ada yang belum dapat? Zakat fitrah, infak dan sedekah yang paling utama adalah sama-sama yang kedua ada di situ di kertas untuk meningkatkan Oke. Yang kedua mengenai mengamalkan ada di Al-Quran, hadis, dan qiyas. Zakat fitrah hukumnya infak dan sedekah hukumnya sunnah. Bisa jadi wajib kalau tergantung keadaan yang membutuhkan. Terus keutamaannya yakni untuk memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan. Yang kedua untuk membersihkan diri, jiwa, harta. Adik-adik teman-teman semuanya. Nah, jadi kesimpulannya tadi manfaat zakat fitrah, infak dan sedekah yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meningkatkan kesejahteraan. Terus mengamalkannya ada 4, yakni ada Al-Quran, ijma' dan qiyas. Hukumnya bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Kalau contoh zakat fitrah wajib, sedekah dan infaknya sunnah. Bisa menjadi wajib kalau contoh ada seseorang yang membutuhkan. Terus keutamaannya tentunya untuk memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan dan untuk membersihkan jiwa dan harta. Nah, untuk adik-adik pesan dari Ustazah untuk aktif di kelas, jangan kalah hadiah nih. Selalu bisa aktif. Kalau contoh takut sesuatu yang kita pelajari, tentunya pasti kalau kita ada kesalahan kita perbaiki, jangan sampai sesuatu sudah salah terus malah dibiarkan. Boleh adik-adik? Boleh.